Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jabir MBD, Kepala SMP Negeri 1 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan praktek baik implementasi pemanfaatan rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data atau PBD tahun 2024. Perencanaan atau penyusunan kegiatan sebelum adanya rapot pendidikan, kita mengenal dengan evaluasi diri sekolah atau EDS, adalah penilaian secara internal untuk melihat kinerja sekolah apakah sudah sesuai atau belum dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Evaluasi ini dilakukan di setiap sekolah di Indonesia dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah serta tim pengembang sekolah atau TPS yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pengawas setiap 1 tahun sekali. Namun dalam prosesnya, evaluasi ini dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama setempat. Nantinya hasil evaluasi diri sekolah ini akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah. Selain itu, laporan hasil EDS akan digunakan pengawas untuk kepentingan pemantauan sekolah oleh pemerintah daerah sebagai bahan menyusun perencanaan pendidikan pada tingkat kabupaten ataupun kota. Perencanaan penyusunan kegiatan setelah adanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan merupakan cerminan dari kondisi satuan pendidikan. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada plafon rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perencanaan berbasis data atau PBD bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelajaran, anggaran, serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Selain itu, perencanaan berbasis data PBD juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada plafon rapot pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapot pendidikan dan kondisi lapangan. Mengetahui siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu dengan siklus IRBB. Siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan IRBB antara lain: 1. Identifikasi, memahami capaian
daripada hasil rapot pendidikan yang berkategori kurang, sedang, dan baik. Mana yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Yang kedua, refleksi. Proses warga sekolah meninjau dan menetapkan area mana saja yang menjadi fokus atau prioritas untuk ditingkatkan sehingga lebih optimal dan terukur. Yang ketiga, benahi perencanaan. Tahap benahi perencanaan berfokus pada layanan yang diarahkan pada perencanaan pembelajaran. Jadi, fokus utama perbaikan layanan pertama adalah perencanaan pembelajaran. Siklus yang keempat yaitu benahi implementasi. Pada tahap benahi implementasi, fokusnya adalah pada rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK, baik komunitas pembelajaran satuan pendidikan, komunitas pembelajaran antara satuan pendidikan, komunitas antara satuan pendidikan, pengawas, dan dinas-dinas terkait, baik secara luring maupun daring. Yang ketiga, yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan berbasis data, rapot pendidikan. Yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan berbasis data dalam rapot pendidikan adalah warga sekolah, kepala sekolah, guru atau TU, komite sekolah, orang tua, dan peserta didik. Apa saja keuntungan dengan adanya rapot pendidikan? Keuntungan menggunakan rapot pendidikan adalah yang pertama, rapot pendidikan merupakan platform penyajian data yang ringkas. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan daripada beban administrasi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menjadi satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Yang keempat, alat ukur berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar sebagai output instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari evaluasi internal dan eksternal, sumber daya objektif dan handal. Sebab laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Dampak rapot pendidikan bagi satuan pendidikan. Peran rapot pendidikan bagi satuan pendidikan. Rapot pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Rapot ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penilaian dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Secara umum, rapot pendidikan memberikan informasi terkait prestasi belajar peserta didik serta perkembangan dan kemajuan yang dicapai selama proses pembelajaran. Harapan ke depan terkait rapot pendidikan, karena rapot pendidikan sudah memberikan informasi tentang hasil evaluasi pendidikan
berupa asesmen nasional bersama sumber data lainnya, sehingga satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan secara lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berkualitas. Rapot pendidikan PBD, IRBB, RKT, di situ kita akan berkonsentrasi pada rekomendasi prioritas yang akan dibuat dalam bentuk RKT dan ARKAS. Dokumen rencana kerja tahunan RKT disusun berdasarkan tahapan perencanaan berbasis data PBD dengan menggunakan data rapot pendidikan dan data dari sumber lain yang relevan. Proses penyusunan RKT ini telah dilakukan secara kolaboratif bersama komite sekolah, warga sekolah, dan pihak lain yang relevan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Demikian praktek baik SMP Negeri 1 Simbang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih.